Allah aman. Nah, masalahnya kalau kita di breeding seperti ini, pakan ini jadi faktor penentu keberhasilan breeding, mulai dari keluarnya air susu. Nah, ini lihat ya, susunya super guys. Walaupun ini jenis strain Jawa Randu ya, bukan kambing susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di vlog hari keempat. Hari ini adalah pemberian pakan pagi jam 8 pagi nih ya. Jam 7.30. Ini pakan konsentrat guys. Ini jantan Jawa Randu. Gede. Orang dinas guys. Hari ini kita ada cerita apa ini ya? Mungkin lebih kepada pemberian pakan pagi ya. Pemberian pakan pagi di anak kandang farm itu konsentrat. Konsentrat yang kita punya ini proteinnya kurang lebih 16% guys. Nah, campurannya ini ada sekitar 11 macam campuran berbagai sisa industri pertanian ya. Apa aja campurannya? Itu ada bungkel dele, terus ada kopra, ada dedek, banyak ya, ada 11 macam. Ini masih kotor ya guys ya, masih kotor. Nanti anak-anak harus membersihkan ini, sanitasi. Nah, sanitasi kandang itu ada dua guys ya. Sanitasi kandang atau membersihkan kandang itu ada dua. Yang pertama kita harus membersihkan kandang bagian atas. Kandang bagian atas itu ya tempat dimana ternaknya itu hidup. Misalkan nih kotoran-kotoran seperti ini. Kotoran yang di atas ini harus dikeluarkan, dibersihkan supaya tidak menumpuk. Terus baru membersihkan yang bagian bawah ini supaya bersih dan nyaman. Sudah minta makan semua guys. Nah, kenapa kita perlu melakukan sanitasi atau membersihkan kandang? Itu karena kotornya kandang itu bisa berefek pada performa kambing guys. Misalkan bisa terjadi penyakit kulit atau parasit eksternal yang bisa menyebabkan penurunan performa ternak, atau bisa juga terkena kalau misalkan kotor tempat pakan kandang itu bisa juga kena mencret karena ada infeksi bakteri. Tapi yang lebih luar biasa itu ke parasit ya, parasit eksternal jika ketika kandangnya itu kotor. Nah, ini bersih mulus nih ya. Namanya bu putih bersih mulus. Ini lagi meteng guys ya guys. Nah, meteng guys ini guys. Ini juga meteng guys. Namanya Fiona guys. Nah, bersih-bersih ini harus dilakukan setiap hari. Jadi kandang itu nggak boleh ditinggal saat kotor.
apa lagi ya kita nih hari ini nih. Oh ya, pakan konsentrat ini ya penting ya guys ya. Bisa aja kita pakai hijauan penuh setiap harinya, tapi kalau bisa tim itu menjamin kadar protein dan karbo, yang paling penting juga ada kadar makro dan mineral pakan itu dari hanya sekedar hijauan. Berarti harus ada quality control dari tim pakan dari hanya sekedar hijauan. Jadi berbagai jenis campurannya itu harus dipastikan lengkap. Nah, kalau mampu dan mencukupi, kita pakai hijauan terus menerus tidak apa-apa. Nah, sementara ini kami di Juanda itu kenapa kita pakai konsentrat, kita ada kendala di musim kering beberapa bulan ini. Beberapa jenis hijauan itu tidak bisa mengikuti produksinya dengan kebutuhan ternak-ternak yang ada di anak kandang farm. Jadi kita defisit ya, defisit pakan, sehingga kita siasati kebutuhan protein dan karbohidrat tinggi ataupun mineral tambahan itu kita dapatkan dari konsentrat. Nah, memang agar kita bisa memenuhi, ada juga ya kekurangannya, kita menaikkan kos pakan guys. Kos pakan itu jadi salah satu kos ketika kita memelihara ternak, bisa sampai 70% kos HPP ternak itu dari biaya pakan. Nah, kalau kita harus membeli bahan pakan untuk konsentrat ini, jadi kita akan menambah biaya kos pakan. Nah, itu yang harus dipahami juga. Apakah bisa hanya sekedar hijauan seluruhnya? Bisa, tapi tadi syaratnya harus mampu memenuhi semua kebutuhan dari protein, karbohidrat, makro dan mineral vitaminnya terpenuhi secara kontinu. Nah, kalau terpenuhi secara kontinu, insya Allah aman. Nah, masalahnya kalau kita di breeding seperti ini, pakan ini jadi faktor penentu keberhasilan breeding. Mulai dari keluarnya air susu. Nah, ini lihat ya, susunya super guys. Walaupun ini jenis strain Jawa Randu ya, bukan kambing susu atau jadi pakan bakalan mempengaruhi pada performa susu. Nah, kalaupun kambing perah, kalau pakannya jelek nggak bakalan bisa keluarkan susu yang baik. Terus yang kedua, kalau pakan kita itu jelek ya, pakan kambing itu tidak memenuhi, bisa aja pada proses mulai dari kita perkawinan ada birahi yang tertunda. Birahi yang tertunda itu apa maksudnya? Dimana ternak betina kita tuh kalau misalkan dia birahi itu kan dia mengalami gejala atau tanda-tanda birahi, dimana dia jembret-jembret, terus dia juga nanti mengeluarkan lendir atau cairan dari vulva, terus dia gelisah, terus kalau dipegang bagian vulvanya itu anget dan merah. Nah, beberapa ternak kalau dia mengalami kekurangan makro dan mikro mineral ataupun vitamin ataupun juga protein, dia bakalan mengalami silent hit atau tertunda masa birahinya. Jadi diam ya. Kalau tertunda berarti kita mengalami kerugian guys. Kerugian memberikan pakan tapi performa indukannya tidak maksimal. Nah, itu salah satu dua hal yang ketika kita pakannya itu jelek. Nah, yang ketiga, kalau misalkan teman-teman punya indukan yang sedang bunting terus pakannya tidak memenuhi pada masa kebuntingan,
pada masa kebuntingan akan mengalami yang namanya bisa jadi keguguran ataupun nanti pada kelahiran itu tidak normal, misal terjadi distokia atau tidak mengerjan, ataupun anaknya itu lahir pada kondisi cacat bisa juga. Nah, itu beberapa hal yang bisa terjadi. 3 hal itu yang harus kita hindari. Mungkin ada satu lagi, yang keempat adalah lahirnya anak di bawah berat normal. Nah, di anak kandang farm kita menjadi pengalaman teman-teman. Kalau anakan beratnya di bawah 1,5 kilo, tingkat bertahannya atau survival rate-nya itu menjadi rendah. Jadi pakan itu kan ketika bunting menjadi penting. Nah, itu anakan guys. Ini guys. Nah, ini beratnya ini rata-rata 2 kiloan guys ya. Berat lahirnya 2 kiloan. Jadi kalau teman-teman pakannya nggak bisa pastikan karbo dan proteinnya, jadi tumbuh kembang janin dalam kandungan itu bisa jadi mengalami kendala. Nah, kendalanya apa aja? Bisa jadi tadi kayak saya bilang, dia bakalan mengeluarkan janin sebelum hari HPL-nya atau mengalami keguguran, ataupun anaknya mempunyai berat di bawah normal. Di bawah normal itu biasanya survival rate-nya atau daya tahannya itu sangat rendah guys. Ini habis minum susu guys. Ini Pak Imam nih, Pak Imam. Ini Dokter Afwan. Berapa mili mas ini mas? 350. Nah, 350 ini guys. Ini susu untuk cempe-cempe. Berapa kali mas? Satu hari 3 kali, berapa? 3 kali. Nah, 3 kali. Siang sore. Pagi, siang, sore. Jadi kita itu ada yang juga dia dapat susu tambahan. Ini pasukannya, ini susu tambahan. Sebelah sini juga 3 kali sehari guys. 3 kali sehari. Ini ada yang keluar sendiri nih. 3 kali sehari 350. Mungkin itu aja guys terkait hari ini. Nanti kita juga bakalan bahas susu itu juga lebih detail. Cuman ini kita hari ini bahas pakan aja ya. Pakan kenapa konsentrat, ataupun nanti kita juga kalau ada waktu kita ke lahan ya. Ke lahan hijauan, ngarit, saya jelaskan berbagai macam hijauan. Tapi hari ini kita coba ambil pelajaran ataupun ambil pengalaman dari anak kandang farm bagaimana kita controlling breeding atau perbanyakan dari pakan ya. Pakannya kontrolnya seperti apa. Terus juga kalau pakan itu enggak bagus ya guys ya, protein dan karbonnya itu tidak terpenuhi, biasanya ternaknya makin lama makin kurus guys. Bisa dilihat dari body condition score. Body condition score itu bisa dilihat dari itu ya, tulang pinggul, mungkin juga bisa dilihat dari tulang rusuk. Terus juga nanti adalah gambarnya, nanti coba kita share di medsosnya anak kandang. Jadi ada 5 ukuran body condition score atau skor kondisi tubuh, dimana kita bisa ukur kualitas performa pakan yang udah kita berikan itu bagus apa tidak. Kalau bagus berarti bisa bertahan di angka 3, bahkan bisa naik. Nah, kalau misalkan ternak itu body condition score-nya atau terlalu gemuk, di atas 3,5, 4 atau 5, dia terlalu gemuk, bisa terjadi silent heat, kawinnya agak susah. Jadi kita hindari ternak itu di angka 3, 3,5
ataupun 2,5 2,8 ya. Nah itu menilainya seperti apa? Menilainya itu ternak itu tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus guys, tidak terlalu gemuk tidak terlalu kurus seperti ini. Ini mungkin sedikit kurus nih, cuman masih di angka kan ini ya sedikit kurus ya. Nanti kita kasih pakan protein karbohidrat tinggi atau istilahnya flushing, jadi gemuk lagi. Karena ini baru melahirkan. Biasanya kalau baru melahirkan itu memang sedikit turun body condition score-nya. Cuman kita maintenance dengan pakan konsentrat ini. Jadi kita sedikit tenang. Nah, guys ya. Ini anaknya menyusui, guys. Kalau pakannya bagus, kita bisa maintenance. Tapi kalau pakannya hanya sekedar saja, suatu saat indukan ini bisa terjadi keambukan karena pakannya nggak memenuhi. Ini juga masih terlalu kurus, tapi juga nanti bisa kita naikkan insya Allah. Hanya menunggu waktu. Pasca melahirkan tunggu beberapa waktu saja. Ini juga ya super ya guys ya, susunya guys ya. Ini indukan-indukan yang baru saja melahirkan guys. Ya alhamdulillah susunya itu juga lumayan ya, lumayan. Jadi untuk kelas kambing lokal Jawa Randu lumayan. Mungkin sekedar itu aja pagi ini, udah beberapa belas menit ya. Kita cerita tentang pakan ya, intinya pakan konsentrat atau pakan penunjang untuk menjaga stabilitas dan performa indukan breeding. Nah sekian dulu, kita ketemu lagi nanti di kesempatan lain. Salam dari kami tim anak-anak kandang farm dari Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.